Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan desain saya yang diberi nama Teras Tower. Jadi Teras Tower ini merupakan arsitektur perkantoran yang dikembangkan di lingkungan perkotaan. Rental office ini dikembangkan dengan penekanan terhadap kenyamanan pengguna, aksesibilitas, pengendalian biaya bangunan, dan pengendalian dampak terhadap lingkungan. Teras Tower ini berada di Indonesia, di Jakarta, tepatnya pada Jalan Tahibonar, Simatupang Raya, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk isu yang diangkat, yang pertama itu ada isu ekonomi. Jadi terjadinya peningkatan harga lahan di Jakarta berbanding lurus dengan banyaknya permintaan mengenai kebutuhan ruang kerja dan lahan yang sedikit. Kemudian ada isu kenyamanan dan kesehatan. Jadi kota Jakarta yang identik dengan kemacetan, kemudian jarak antar kawasan perumahan dan perkantoran cukup jauh, jadi banyaknya karyawan yang banyak menghabiskan waktu di jalan. Hal ini menyebabkan dapat menurunnya performa kerja dari karyawan itu sendiri dan penurunan tingkat kesehatan dari karyawan itu. Kemudian ada isu lingkungan. Kita tahu sendiri Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia, kota yang besar, yang menyebabkan kota itu menjadi padat sehingga banyaknya polusi dan banyaknya menjadikan kota ini itu menjadi kota yang tidak sehat dan tidak asri. Nah, berangkat dari isu itu, jadi Teras Tower ini dibangun dengan bagaimana membangun kantor sewa yang dapat memberikan memberikan media kerja kepada karyawannya dan memberikan kesan positif dan nyaman pada kantor itu. Nah, Teras Tower ini menggunakan teori pendekatan biopolik design yang dimana biopolik design ini tuh merupakan rancangan yang berfokus pada kesehatan, ekologi, dan keberlanjutan. Untuk building code-nya sendiri, jadi site area itu 5.063 meter persegi dengan KDB 40%, yang menjadikan dasar bangunan yang dapat dibangun itu berjumlah 2.000 meter persegi, kemudian memiliki KDH, koefisien dasar hijau, kemudian ada sempadannya 7 meter dari es jalan, kemudian basementnya itu 50% dan KLB-nya itu 5-7 yang menjadikan luas bangunan itu dari minimal 25.315 meter persegi sampai 35.441 meter persegi. Untuk masa bangunannya, jadi masa bangunan diletakkan di tengah, itu tuh karena pertimbangan dari aksesibilitas, sempadan, dan KDB. Kemudian pada lantai dinaikkan level itu sebagai area penunjang, kemudian dinaikkan level lagi hingga 5 lantai dan itu sebagai area penunjang yang lebih bersifat semi publik. Kemudian area itu lebih diperlebar dengan pertimbangan dari fungsi area tersebut dan untuk memberikan kesan bangunan yang tidak terlalu monoton. Penambahan tower dari lantai 7 sampai 20 itu difungsikan sebagai rental office-nya, yang dimana dibuat lebih kecil itu untuk menyesuaikan dengan KLB yang ada. Kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian pada bangunan seperti memberikan aksen lengkung pada bangunan itu untuk menambah kesan bangunan yang tidak terlalu kaku. Untuk property size-nya sendiri dibagi dua, yaitu menjadi service area dan rent area. Jadi service area ini ada entrance lobby, pendukung service dan MEE. Nah, untuk rent area sendiri itu ada rent office. Rent office itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada large rent office, medium, dan small. Nah, yang large itu terdapat 18 unit pada bangunan ini. Kemudian untuk medium terdapat 30 unit, dan small itu terdapat 12 unit. Untuk komersial sendiri itu ada gym, food court, mini cart, bank, mini cafe, ruang penyimpanan, dan parkir. Jadi parkir di sini tuh ada di service dan di rent area, yang dimana yang di service itu disediakan untuk untuk karyawan pengelola bangunan ini. Nah, untuk kalau rent area itu untuk parkir yang disewakan itu untuk pengunjung dan untuk yang menyewa kantor di sana. Jadi total service area itu 10.447 meter persegi, yang dimana itu merupakan 32,75% dari total keseluruhan bangunan ini. Untuk rent area sendiri itu 21.453 meter persegi,
merupakan jadi 67,25% dari total area yang ada. Untuk sirkulasi kendaraan sendiri, sirkulasi utama itu dari sebelah selatan yang di bawah sini, kemudian yang warna biru merupakan jalur masuk kendaraan, yang berwarna merah merupakan jalur keluar. Terdapat jalur keluar alternatif di sini itu saat terjadi kemacetan di jalur utama, bisa menggunakan jalur alternatif di sini. Untuk struktur, core di sini tuh menjadi inti dari bangunan ini, yang dimana core ini ukurannya 12 kali 25,2 meter, yaitu 30% dari luas per lantai di bagian sini. Jadi di dalam core itu difungsikan menjadi jalur utilitas. Nah, untuk kolom berdiameter 80 cm, menggunakan balok 30 kali 70 dan pondasi dengan kedalaman 18 meter. Untuk pembagian ruang itu jadi pembagian jenis ruangnya itu ada large, medium, small. Itu tuh dibaginya per lantai. Jadi di lantai small itu berada di lantai 6, kemudian lantai 7, kemudian yang medium itu berada di 8 sampai 13, dan large ini ada 14 sampai 20. Untuk large sendiri per unitnya itu luasnya 370 meter persegi, untuk medium itu luasnya 200 meter persegi, untuk small itu luasnya per unitnya itu 90 meter persegi. Untuk detail fasad di sini, fasad selubungnya ini seluruhnya menggunakan kaca, yang dimana penggunaan kaca itu dengan pertimbangan-pertimbangan seperti kaca itu memberikan kesan luas pada bangunan. Kaca juga memberikan konektivitas antara manusia dengan lingkungannya. Kemudian kaca itu maintenance-nya lebih mudah. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, kaca juga dapat memasukkan cahaya matahari, pencahayaan alami. Jadi di mana pada siang hari kantor itu tidak terlalu menggunakan lampu yang terlalu banyak. Karena pertimbangan di kota Jakarta yang panas dan di Jakarta yang suhu panas gitu, maka menggunakan fasad dengan menggunakan shading. Shading ini menggunakan material ACP dengan pertimbangan bahwa material ini lebih ringan sehingga tidak menambah beban struktur pada bangunan. Untuk yang di area sisi utara dan selatan dibuat lebih terbuka, dan di sisi timur dan barat dibuat lebih rapat-rapat karena pada sisi ini itu intensitas matahari sangat tinggi pada pagi dan sore hari. Kemudian untuk konsep performa bangunan hijaunya, bangunan ini itu menyediakan roof garden. Itu selain memberikan penghijauan pada bangunan, roof garden juga berfungsi sebagai penyerap panas sinar matahari, sehingga tidak masuk ke dalam ruangan yang menjadikan ruangan lebih sejuk. Maka ruangan yang sejuk akan minim menggunakan AC. Selain itu, bangunan hijau itu bukan hanya meminimalisir penggunaan energi, tapi juga memperhatikan mengenai kesehatan dari karyawan. Maka dari itu, menggunakan tema Biopoly Design dengan penyediaan roof garden dan outdoor coworking space ini, dan interior yang menggunakan material-material yang lebih alami itu diharapkan dapat meningkatkan performa karyawan dalam bekerja dan mengurangi tingkat stres mereka. Di sini terdapat exploded dari denahnya, kemudian di sini ada interior dan eksterior. Bisa terlihat dari interiornya penggunaan material-material alami atau yang berwarna alami seperti ini. Ini tuh salah satu upaya strategi untuk memberikan konektivitas antara manusia dengan alam selain memberikan roof garden tadi. Ini merupakan salah satu contoh layout dari kantor large rent office. Kemudian di sini ada meeting room, yang dimana meeting roomnya ini tetap menggunakan material alam, tapi tetap menekankan kesan modernnya itu. Kemudian di sini ada toilet, food court, lobby, dan resepsionis. Dan di sini ada drop off-nya. Untuk
Konsep sistem bangunannya yang pertama elektrikal seperti jadi bangunan sumber listrik utama pada bangunan ini itu bersumber dari PLN dan genset cadangan listriknya itu dari genset. Kemudian bangunan ini juga menggunakan listrik tambahan yaitu tuh dari panel surya. Untuk drainase, jadi drainase di sini akan dialirin ke talang, kemudian dialirin ke drainase kota. Tapi selain dialirin ke talang ke drainase kota, air akan dialirin ke equalizing untuk dimasukin ke recycle water tank. Nah, jadi recycle water tank ini tuh merupakan air air disimpan untuk digunakan kembali, yang dimana digunakan kembali itu seperti bisa untuk menjadi cadangan air untuk sprinkler, kemudian cadangan air untuk menyiram tanaman di sekitar. Untuk fire protection sendiri, bangunan ini tuh menggunakan sprinkler dan hydrant box. Nah, untuk airnya sendiri, kan itu tadi airnya mempunyai water water tanknya tersendiri dipisah dari ground water tank untuk utilitas. Nah, pertimbangan ini tuh untuk mencegah terjadinya kekurangan air saat kebakaran terjadi. Sumber air pada bangunan ini tuh menggunakan PDAM, yang dimana air PDAM itu dimasukin ke ground water tank, kemudian ke roof tank, baru disebarkan. Nah, tujuannya ini tuh pertimbangan mengaliri air ke roof tank baru ke seluruh bangunan itu karena memikirkan efektivitas dari penggunaan pompa untuk lebih menekan penggunaan energi listrik berlebih. Untuk air kotor akan dialirin langsung ke septic tank. Untuk air limbah cair akan dialiri ke sumur resapan atau equalizing untuk diolah kembali. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.